Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala menolong kita semua di dalam kebaikan-kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita di dalam ketaatan, dan semoga Allah menjaga hati kita agar bisa istiqomah di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwas sekalian, menindaklanjuti materi kitab Ahbabullah, sifat-sifat yang dicintai oleh Allah, sampai pembahasan bab sifat adil, dan lawan dari sifat adil adalah sifat zalim. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bab zalim serta pembagiannya dan dampak buruk dari perbuatan zalim. Ikhwas sekalian, di dalam kitab Ta'amul Ma'an Nas yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan, itu menjelaskan zalim itu sedemikian rupa banyaknya tindakan-tindakan kezaliman. Kalau kita mengambil pelajaran dari kitab Qawaid wa Fawaid, disebutkan
Dolim ada 3 macam. Ya, dolim ada 3 macam. Yang pertama, zalim terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, zalim kepada diri sendiri. 3, zalim kepada orang lain. Ya. Adapun zalim yang pertama, zalim kepada Allah, itu bentuknya menyekutukan Allah. Zalim kepada Allah bentuknya adalah menyekutukan Allah. Itu zalim kepada Allah. Dalil surat 31 ayat 13. Nasihat Luqman kepada putranya. La tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau berbuat syirik, karena sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar. Ini zalim yang pertama, yaitu zalim kepada Allah. Yang kedua, yaitu zalim ala nafsi, zalim kepada diri sendiri. Zalim kepada diri sendiri. Nah, zalim kepada diri sendiri itu ada 2 bentuk, ada 2 macam. Yang pertama, zalim dalam bentuk melakukan yang dilarang. Melakukan yang dilarang. Simbolnya peristiwa Nabi Adam. Dalilnya peristiwa yang dialami oleh Nabi Adam, dan beliau bertaubat kepada Allah seraya berkata, Rabbana dzalamna anfusana. Itu surat 7 ayat 23. Surat 7 ayat 23. Pengakuan ratapan yang disampaikan oleh Nabi Adam atas kezaliman yang dilakukannya. Beliau mengatakan, Rabbana dzalamna anfusana. Wahai Rabb kami telah mendolimi diri kami sendiri dengan apa? Melakukan perkara yang dilarang. Ini zalim kepada diri sendiri yang pertama. Yang kedua, zalim kepada diri sendiri dalam bentuk apa? Meninggalkan perintah. Meninggalkan perintah. Ini juga termasuk zalim. Meninggalkan perintah juga termasuk zalim. Dalilnya peristiwa Nabi Yunus. Dalilnya peristiwa Nabi Yunus. Setelah Nabi Yunus sadar dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau memohon ampunan kepada Allah. Seraya berkata, bagaimana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Nabi Yunus mengatakan bahwa sesungguhnya saya termasuk dari orang-orang yang zalim. Apa kedzalimannya?
meninggalkan perintah. Nah ini dolim kepada diri sendiri. Nah itu kok penjabarannya luas. Jadi kalau kita melakukan dua kesalahan, kesalahan pertama melakukan yang dilarang, yang kedua meninggalkan perintah, maka kita telah melakukan perbuatan dolim kepada diri sendiri. Kemudian dolim yang ketiga adalah adzalimu ala ghairihi. Ya, dolim kepada orang lain. Ya, dolim kepada orang lain. Nah, dolim kepada orang lain ini ada tiga macam. Ada tiga macam. Yang pertama adalah dolim dengan lisannya. Dolim dengan lisannya. Wah, ini jenisnya sangat banyak sekali. Dan kalau kita baca di dalam kitabnya Syekh Shalih Fauzan, ya, kita baca dalam kitabnya Syekh Shalih Fauzan, itu hampir setiap orang itu jarang yang selamat. Jarang orang yang selamat dari kezaliman yang dari lisan ini. Itu dari lisan, ya, dari lisan. Zalim kepada orang lain dengan lisannya. Di antaranya apa saja? Coba, ayo kita lihat. Yang pertama bentuknya ghibah. Yang pertama bentuknya ghibah, menceritakan keburukan orang lain dalam rangka menyebarkan aib. Itu. Coba di antara kita siapa yang nggak pernah bicarakan orang lain? Walaupun kita sudah ngaji, apa yang ngaji bisa maksum kita? Ya, ini dolim. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Namimah, mengadu domba, manas-manasi orang lain biar membencinya, manas-manasi orang lain biar marah, biar memboikotnya. Itu banyak, termasuk orang-orang yang sudah ngaji sunnah. Terjadi gampang perpecahan itu kan begitu. Makanya kasihan sebenarnya. Ya, nggak sadar. Itu namimah. Ya, namimah, hati-hati ini. Jarang yang selamat. Jadi manas-manasi orang lain supaya membenci, supaya terjadi kebencian, membuat kekacauan. Dan namimah ini termasuk minal kabair. Minal apa? Kabair. Dosa besar yang luar biasa. Pengaruh kerusakannya sangat besar, Pak, namimah itu. Itu disebutkan di dalam kitab Qawaidul Quran. Ya, Qawaidul Quran tentang bahaya lisan yang tidak terjaga. Ya, kalau orang-orang awam yang melakukan itu wajar, karena nggak ngerti. Lah ini orang-orang yang sudah ngaji, yang sudah biasa tahsin, namimah, insya Allah berat ini, Pak. Coba bayangkan, karena pengaruh namimah ini orang yang rukun jadi pecah. Karena namimah, orang yang saling mencintai jadi berubah saling membenci. Coba antum bayangkan itu, betapa dahsyatnya pengaruh daripada namimah ini. Ya, makanya di istrinya Abu Lahab itu sampai diabadikan di dalam Al-Quran karena perbuatannya ini. Ya, karena perbuatan tersebut betapa tercelanya dia, betapa buruknya dia. Ya, dia mengadu domba orang-orang Quraisy
untuk membenci dakwahnya Rasulullah SAW, untuk menjauhi majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai disebutkan dalam surat Al-Lahab, wamro'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya Abu Lahab si pembawa kayu bakar. Apa maksudnya si pembawa kayu bakar? Itu manas-manasi, membakar emosi seseorang, membakar kebencian seseorang, supaya apa? Supaya meledak, ya, terbakar dengan omongan tersebut, akhirnya muncul kebencian, muncul saling don. Dan ini terjadi. Makanya kalau kita baca kisah, ya, para sahabat, kisah para tabiin, kesalahan di antara mereka itu cara menanganinya itu, ya, cara mensikapi kesalahan orang lain itu yang sering gagal. Coba dibaca ulang, bagaimana mensikapi kesalahan orang lain. Jadi nggak gampang memutuskan, nggak gampang mengambil sikap, dikaji betul, apalagi didapat dari berita, Makanya hati-hati sekarang, hati-hati, ya. Bon, itu dua, ya, namimah. Yang ketiga apa? Yang ketiga al-kadzibah, dusta. Ini termasuk kedzaliman pada orang lain dengan lisan, dusta. Kemudian yang keempat apa? Mengada-ada. Kisah itu enggak ada, dimunculkan jadi ada. Peristiwa itu enggak ada, dimunculkan, dikarang, jadi kelihatannya ada. Ini dosa besar. Dosa besar. Kemudian yang kelima, mencerca. Napa mencerca nih? Mencerca, ngata-ngatain, berondong dengan ucapan, Insya Allah, memaki. Ya, yang keenam memaki. Kemudian yang ketujuh membuat lakop-lakop. Lakop niku sebutan-sebutan buruk. Sekarang bang, napa niku mudah sekali, ya Allah. Yang kita heran itu, yang saya heran itu, ini yang melakukan orang-orang yang sudah ngaji gitu loh. Kok na'udzubillah, na'udzubillah, mudah sekali ngasih simbol-simbol pada orang lain itu. Mudah sekali. Mana rasa takutnya kepada dosa? Kalau ternyata simbol-simbol yang disematkan pada orang lain itu kalau enggak benar bagaimana? Ya. Sementara Al-Quran sudah melarang. Ya, Al-Quran sudah melarang. Di surat Al-Hujurat, coba kita lihat surat Al-Hujurat. Iya, surat 49. Iya. Itu ngumpul nanti di sana nanti. Sebentar ya, saya lanjutkan aja biar ngelompok, nanti kita baca ayat-ayatnya dulu. Jadi yang ketujuh membuat sebutan buruk, ya, ngasih nama-nama buruk. Kemudian yang kedelapan mengejek, ya, mengejek. Yang kesembilan menghina. Itu memiliki makna sendiri-sendiri itu nanti. Kemudian mengolok-olok, Masya Allah, mengolok-olok. Yang ke-11 merendahkan. Merendahkan.
Kemudian yang ke-12 memfitnah, ya, menuduh tanpa bukti kebenaran. Ini lisan semua loh, ini lisan semua, Masya Allah. Kemudian apalagi menyebarluaskan isu buruk, ya, menyebarkan isu buruk. Allah, peweda memang, Mbak. Ya, leweng berita itu belum tentu jelas benar. Baru dengar satu kata, katanya itu sudah berani menyebarkan. Subhanallah, itu baru berita. Jauh kalau dengan generasi salaf. Generasi salaf nggak seperti itu. Sifat-sifat ini tadi nggak ada di generasi salaf itu. Makanya kalau kita mengatasnamakan mengikuti jejak salaf, cara ngomong saja udah beda kita. Gampang sekali itu loh hari ini. Ya, sampai kita, karena saya mendengar, saya melihat peristiwa, menyimak beberapa kasus. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Kita sampai kadang heran gitu. Karena kita juga membaca kisah-kisah para salaf itu. Bagaimana para salaf itu dalam mensikapi sebuah permasalahan. Jauh dengan sekarang, jauh. Ya, jauh. Nah, karena saking hati-hatinya, ya, saking hati-hatinya pun, ya, menyebarluaskan isu buruk dari orang lain. Kemudian apalagi membeberkan rahasia. Oh, ini jarang selamat kita ini. Membeberkan rahasia. Apalagi kita diajak ngomong, diceritani tentang rahasia seseorang, permasalahan seseorang. Ini kedzaliman yang dari lisan. Ya. Ya. Sementara kita simak dalam sebuah hadis, coba kita pegang hadis ini. Apa kata Nabi dalam sebuah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim? Nabi bersabda, Al-Muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Kita ngelihat dari hadis ini sangat amat jauh kita ini. Kotor lisan kita, ternoda lisan kita ini. Dan yang aneh kan kita ini menyandarkan yang kita lakukan, yang kita pahami, kita sandarkan kepada para sahabat, kita sandarkan kepada para tabiin. Akhlaknya para sahabat dan tabiin gak koyok ngono kuwi. Mudah komen, aduh Masya Allah. Hati-hati loh teman, hati-hati, hati-hati, ya. Kalau jenengan punya atau teman-teman dimanapun berada, ya, berkenan membeli kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, ya, itu kitab asli dari kitab Syarah Al-Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab. Itu sangat bagus kitab itu. Kalau terjemahnya ada, jenengan beli kitab apa itu? Himpunan Ilmu dan Hikmah Syarah Arba'in Nawawi oleh Imam Ibnu Rajab yang berjudul apa? Himpunan Ilmu dan Hikmah. Itu Syarah Arba'in Nawawi.
jenengan buka hadis tentang mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair. Itu panjang ceritanya, bagaimana para sahabat menjaga lisan. Jauh dengan kita ini, jauh. Kita itu mudah sekali terprovokasi, mudah sekali terimbas, mudah sekali terkontaminasi, mudah sekali mengeluarkan statement. Para sahabat kalau mau membuka statement itu dikaji sedemikian rupa, jauh. Makanya saya heran, kok begitu cepat ada masalah-masalah di dunia orang-orang yang dikatakan ahli ilmu. Ustadz dengan ustadz ada masalah perang di medsos, melihat itu malu gitu loh. Kenapa tidak datang, diajak ketemu, diskusi ilmiah? Ulama-ulama dulu tuh kalau ada yang seperti itu didatangi, dan santri itu nggak ada yang ikut campur dalam. Sekarang udah gak karu-karuan, ngeri gitu kalau ngelihat itu, jauh dengan karakteristik salaf. Itu bukan sifatnya orang salaf itu, ya, bukan sifatnya orang salaf. Ngeri, kawan. Coba antum baca hadis ini aja. Hadis ini aja dulu. Al muslim man salimal muslimun min lisanihi wahyatihi. Muslim yang sejati, kata Rasulullah itu, muslim yang sejati adalah orang muslim yang lain, man salimal muslimun, itu orang-orang muslim yang lain itu selamat. Ya, muslim yang sejati itu adalah muslim yang lain selamat dari apa? Gangguan lisannya dan dari gangguan tangannya. Selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Astagfirullah, mudah sekali sekarang. Ya, Bun. Kemudian kita lihat, jadi rangkaian dari dolimnya lisan melalui lisan ini, mari kita simak di surat Al-Hujurat ayat 11. Iya, surat Al-Hujurat ayat 11 sampai ayat 12. Iya, kita lihat di situ. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa' wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humut zalimun. Iya, ayat 11 sampai ayat 12, silakan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain,
karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat, lagi Maha penyayang. Insyaallah. Ini coba nanti kita lihat, dibaca tafsirnya. Ini kena semua kita di sini. Mudah sekali kita kan ngomentari. Coba ayo diukur, benar-benar diukur, ditata, dibandingkan. Sudahkah lisan kita selamat dari ini semua? Belum lagi yang kena di ayat yang ke-6 tentang berita. Insyaallah kayak kemarin ya. Ini contoh Pak ya. Makanya berita itu yang membawa berita siapa? Ini tak kasih contoh aja ya. Hari Sabtu saya ngaji di daerah Candi. Candi itu nama desa ya. Nanti kalau nggak saya terangkan ngaji kok ning Candi. Kan ning musola ya. Jadi Candi itu nama desa. Di Sidoarjo ada namanya desa Candi. Di perumahan Angkatan Laut. Saya berangkat masuk perumahan Taman Pinang. Begitu masuk grek ada mobil jejer, ternyata ada yang mencegat di sana, nggak bisa lewat. Kita lihat sekilas kita lihat kok ada orang tergeletak dikerumuni banyak orang. Coba kalau kita lihat sekilas begitu, ada komentar enggak? Anggapan apa kira-kira? Kecelakaan, gitu kan? Apalagi yang sembujung itu tergeletak itu di depan mobil. Ya, digelumuni banyak orang, mobil nyimpang gini satu mobil. Jadi yang lain nggak bisa lewat. Akhirnya ada Gojek muter karena dianggap sudah nggak bisa lewat, nggak boleh lewat. Akhirnya saya lewat sampingnya, oh boleh dilewatkan. Ternyata bukan kecelakaan, mobil mogok. Lah yang tergeletak itu tukang servisnya. Jadi nek servis mobil itu kalau tidur toh. Nah, iku nek ndelok teko doan dikira napa? Kecelakaan. Yakin itu, saya cuma menduga, oh kecelakaan ini. Ternyata saya di samping disuruh lewat, masuk lewat. Kok gak ada kecelakaan, gak ada apa-apa. Sing geledak itu bukan orang terkapar, bukan. Cuma lagi servis kan tidur. Coba kalau kita tanpa tanpa tabayun ya, langsung ngelihat, langsung nyimpulkan, pulang cerita. Esok mau aku lewat Taman Pinang nggak bisa karena ada orang kecelakaan, ada yang tergeletak gitu. Cerita kepada istrinya cerita ke orang lain. Tadi pagi loh di Taman Pinang ada kecelakaan, kata suami saya. Padahal tidak ada kecelakaan. Ini contoh kecil aja Pak. Contoh kecil. Subhanallah. Makanya di surat Al-Hujurat ayat 6 ini, betapa sulitnya kita menerapkan ayat ini. Betapa sulitnya kita menerapkan ayat ini. Apa ayat ini Pak? Ini yang disebut dengan qila wa qala.
Kila wakola niku napa? Jare ini jare, tapi kita sudah tahu loh itu dilarang, itu ngerti. Tapi kula mbek sampean ya sik nglakoni ngono kuwi. Bener apa ndak? Kita katanya. Insya Allah. Lo sampai ngapunten ya, ngapunten. Karena kadang-kadang kita ustadz itu kan dapat curhat. Saya pernah dicurhati ikhwan. Di salah satu masjid, ada ustadz-ustadz kita ngajar di sana, termasuk saya ngajar di masjid itu. Tiba-tiba dihentikan. Ya, akhirnya oleh teman kita ini katanya nggak boleh kita ngaji di sana. Ternyata bukan begitu kisahnya. Jadi kisah lengkapnya nggak seperti itu. Ya subhanallah, makanya hati-hati dengan berita itu. Walaupun yang membawa berita itu ikhwan sendiri. Tabayun, sudah tabayun, saya ingatkan tabayun. Ini tak cintakan itu tadi. Jadi ada satu masjid, ada 4 ustadz yang sedang ngisi di situ. Tiba-tiba dihentikan. Loh, kenapa ustadznya? Kita sudah nggak boleh ngaji di sana. Oh, masuk begitu? Karena saya agak curiganya ini takmirnya tuh sangat baik dengan kita, dengan Ustadz Aun itu baik sekali. Kok tiba-tiba dihentikan? Akhirnya kita nggak berniat klarifikasi enggak. Mampir ceritanya, saya mampir ke masjid itu, ketemu takmirnya, langsung ditegur saya. Loh Ustadz, kenapa Ustadz kok gak ngisi? Loh, katanya gak boleh. Loh, gini Ustadz. Nah, ternyata ikhwan kita tadi itu ngamuk. Ceritanya. Paham ya? Jadi ada 2 ustadz kita yang dikurangi jadwalnya. Nah, yang 2 masih dimintalah. Temen kita ini ngamuk, nek wis gak oleh loro berarti gak oleh kabeh. Keputusannya siapa ini? Ikhwan kita, bukan takmir. Lo kayak gini terus disebarkan. Betapa jahatnya kita. Itu loh. Hak ini. Saya ditegur takmirnya. Jamaah itu mengharapkan jenengan Ustadz Aun untuk diminta ngisi. Cuma ini konco akrab sampe ini ngamuk-ngamuk nis gak oleh situ ya galek kabeh. Jadi yang menghentikan tuh dia, bukan kami. Jadi la haula wala quwata. Lho kayak ngene iki piye? Terus kita ikut nyebarkan. Sampean siap nanggung dosane ngene iki. Makanya tak elingno, hati-hati kalau dengan berita itu. Makanya Al-Qur'an ini mboten lebih-lebihan, Mbak. Saestu. Sampai kadang-kadang ustadz itu terpengaruh dengan berita. Yaitu tadi, saya kemarin ngaji di sana ada pengurus yang cerita ke saya. Lo cerita pisan. katanya lagi. Nah, ini ustadz ini. Diceritani pengurus. Nah, pengurus itu berapa? Yang cerita cuma berapa? Yang cerita cuma 1, yang 15 gak cerita gitu loh. Saged dipun pahami niki. Makanya sing hati-hati menjaga lisan, karena banyak orang tenggelam di dalam neraka itu karena lisannya. Masya Allah, bahaya ini, bahaya besar pun ya. Nah, itu bentuk-bentuk kezaliman pada orang lain. Jadi yang pertama dengan lisannya, yang kedua dengan perbuatannya. Ini juga banyak, Pak. Ini juga banyak. Ada beberapa masalah yang kita nggak sadar di situ. Contoh, kalau kita hidup di perkampungan, di perdesaan, kita tidak mungkin nanam sepohon, entah buah, entah apa saja, kecuali di lahan milik kita, kan begitu? Itu kalau di pedesaan. Kalau di perumahan kan tidak. Ya, sering kita menanam, entah itu pohon mangga, kelengkeng, atau rambutan, atau apa saja di depan rumah kita. Cuma depan rumah kita itu bukan tanah yang bersertifikat milik kita.
Saged dipahami niki? Di luar pagar itu tanah milik, halo? Milik apa? Milik fasum, berarti milik umum. Lalu kita tanemi pas di depan rumah kita, itu milik kita atau milik umum? Hah? Mangga, katakan mangga di depan rumah kita, kita yang nanemi. Tanah itu milik kita bukan? Bukan. Terus tanaman kita tanam situ milik kita bukan? Tapi kenyataannya ayo, sampean berani, ini bukan milik saya Pak Nggih, saya yang nanam, cuma ini kan tanah umum, jadi mau enggak ini milik umum, jadi kalau berbuah monggo dikeroyok bareng-bareng. Berani nulis gitu? Kalau enggak, lalu kita HI dikulakno barang, pertanyaannya halal mboten? Tuh, gak sadar. Gak sadar. Dan masih banyak nanti, tidak diungkit, ketemu semua nanti Pak. Ketemu semua, ya Allah, ya Allah. Iya, ini kedoliman. Kedoliman. Ya banyak hal. Melalui perbuatan. Kemudian ada pula dolim, ya, kedoliman dengan hati. Jadi dolim kepada orang lain itu bisa terjadi karena dengan 3 perkara, dengan lisan, dengan perbuatan, dan dengan hati. Itu dolim kepada orang, dan itu sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Ini murojaah kembali, mempertajam materi kita. Lalu kemarin sudah kita bahas tentang dampak buruk dari perbuatan dolim. Ya, bahaya yang ditimbulkan oleh dolim. Yang pertama, orang-orang yang dolim akan diadab dengan adab yang keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, bahaya dari suatu kedoliman. Orang yang dolim akan diazab oleh Allah dengan azab yang sangat keras. Itu dijelaskan di dalam surat 25, surat Al-Furqan ayat 37. Surat Al-Furqan ayat 37. Wa a'tadna lidzalimina adzaban alima. Dan kami sediakan untuk orang-orang yang dolim suatu azab yang sangat keras. Ini. Kemudian bahaya yang kedua dari kedoliman adalah orang yang dolim akan dilaknat oleh Allah. Ya, na'udzubillah. Orang yang dolim itu akan dilaknat oleh Allah. Dijelaskan oleh Allah di dalam surat Hud. Surat Hud. Surat keberapa? Surat Hud, Pak? Surat 11. Ya, kita buka surat 11 ayat 18. Ya, surat 11 ayat 18. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di ujung ayat ini, di ujung ayat, ala laknatullah ala dzalimin. Ya, ala laknatullahi ala dzalimin. Dan ketahuilah bahwa laknat Allah atas orang-orang yang dolim. Laknat Allah atas orang-orang yang dolim. Kemudian bahaya yang ketiga. Bahaya yang ketiga, bahwa orang-orang yang dolim akan mendapatkan kecelakaan yang besar. Mendapatkan kecelakaan yang besar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman
di surat Az-Zukhruf surat 43 ayat 65. Surat 43 ayat 65. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fawailul lilladzina zalamu min adzabi yaumin alim. Di ujung ayat Allah mengatakan, lalu kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang zalim, yakni siksaan hari yang sangat pedih. Itu yang ketiga. Yang keempat, perbuatan zalim merupakan kegelapan pada hari kiamat. Perbuatan zalim merupakan kegelapan pada hari kiamat. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis Muslim. Nabi SAW bersabda, ittaqud dzulma, takutlah kepada perbuatan zalim. Ya, jagalah diri kalian dari perbuatan zalim, sebab fa inna dzulma, perbuatan zalim merupakan dzulumatun, ya, dzulumatun yaumal qiyamah. Awas, curang niku termasuk zalim mboten? Curang, sifat curang niku masuk zalim mboten? Dalam masuk zalim. Ya. Awas, hati-hati ini ya. Kalau kita belajar di surat Al-Mutaffifin, surat Al-Mutaffifin, kita lihat surat Al-Mutaffifin, kita lihat ya, surat 83 ayat 1 sampai ayat 3. Ayat 1 sampai ayat 3. Ini kedzaliman, kecurangan yang tidak kita sadari. Ya, kecurangan dan kedzaliman yang tidak kita sadari. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya. Celakalah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Mereka adalah orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Sebaliknya, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Baik. Ya. Allah mengatakan wailun lil mutaffifin. Para ulama ahli tafsir niku menjelaskan, kalau di dalam ayat atau dalam hadis menerangkan, mengawali ayat dengan kalimat wailun. Saya ulangi, kalau di dalam Al-Quran, di dalam hadis dimulai dengan kalimat wailun, maka sifat yang diancam wailun itu termasuk dosa besar. Jelas ya? Jadi kalau nanti kita baca Al-Quran ada kalimat wailun, celakalah, nah itu maka yang akan dijelaskan persoalannya itu termasuk bagian dosa besar. Contohnya apa? Contohnya apa?
Wailul likulli humazatil lumazah. Masuk. Ya. Mencela, mengumpat. Nah, itu termasuk minal kabair. Insyaallah. Ya. Makanya ini termasuk kezaliman. Kemudian ada ayat yang mengatakan fawailul lil musallin. Ada ya? Celakalah orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Ini termasuk kabair, termasuk dosa besar. Nah, termasuk di dalam sifat curang ini. Nah, sifat curang itu indikasinya dua. Satu, apa? Kalau menerima takaran dari orang lain, dia ingin sempurna. Kalau dia menerima takaran timbangan dari orang lain, dia ingin mendapatkan sempurna. Tapi kalau kita memberi takaran, memberi timbangan untuk orang lain, senangnya mengurangi. Pun Syekh Al-Utsaimin di dalam tafsirnya, tafsir Juz Amma, ya, apa kata Syekh Utsaimin? Curang mencurangi ini tidak terbatas pada takar dan menimbang saja. Curang mencurangi itu tidak hanya terbatas pada apa? Timbang, menakar dan menimbang saja, enggak. Termasuk hak dan kewajiban. Contoh, suami minta nuntut istrinya harus menjadi istri yang taat sama suami, yang harus pengertian dengan suami. Namun suami tidak peduli dengan haknya istri. Ini namanya apa? Namanya apa? Curang. Ngaten. Jadi kalau ada suami minta istrinya taat, minta istrinya patuh, minta istrinya memenuhi kewajiban suami, tapi suami nggak peduli apa haknya istri, maka suami seperti ini itu termasuk suami yang mutaffifin, curang. Itu dikatakan dolim. Nah, sebaliknya juga begitu. Kalau ada istri nuntut suaminya bertanggung jawab, nuntut suaminya supaya jadi imam yang baik, menjadi teladan, tapi istri tersebut tidak peduli dengan haknya suami, maka istri dikatakan mutaffifin. Pun saged dipaham sampai di sini nggih? Nah, ini dolim. Nah, ini yang disebutkan oleh Nabi, kedzaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Muslim. Yang kelima, bahaya dari kedzaliman yang kelima apa? Kedzaliman termasuk dari 7 perkara yang menghancurkan. Termasuk 7 perkara yang membinasakan. Ya, sebagaimana disebutkan oleh hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Ya, jauhkanlah diri kalian dari 7 perkara yang membinasakan. Jauhkan diri kalian dari 7 macam dosa ini. Jauhkan diri kalian, jangan sekali-kali melakukannya. Jangan sekali-kali terlibat dari 7 ini. Kenapa? Karena 7 perkara ini termasuk dosa yang membinasakan. Minal muhlikat. Lalu sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mahunna, apa 7 perkara tersebut? Nabi menjelaskan, 1,
asyirku billah, syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah. Dan ini banyak sekali, Pak. Dan ini banyak sekali. Ya, dari syirik itu bukan cuma sebagaimana yang kita lihat, menyembah patung, menyembah kuburan, menyembah dan macam. Bukan sekedar itu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, sihir. Sihir termasuk bagian dari 7 perkara yang merusak. Yang ketiga, wa qatlun nafs allati harramallahu illa bil haq. Membunuh jiwa, menghilangkan nyawa yang diharamkan oleh Allah. Ya. Menghilangkan nyawa yang diharamkan oleh Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Ya, kecuali dengan alasan yang benar. Jadi yang pertama syirik, yang kedua sihir, yang ketiga apa? Membunuh jiwa. Nanti dipelajari. Jiwa yang diharamkan Allah untuk dibunuh itu siapa saja? Nah, itu kan butuh pelajaran. Baik. Yang keempat, wa aklur riba, memakan riba. Memakan riba. Ini termasuk 7 perkara yang membinasakan. Yang kelima, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim. Yang keenam, yang ke-6, wa tawalli yaumaz zahfi, lari dari medan perang. Lari dari medan perang. Yang keenam. Yang ketujuh, menuduh wa qadful muhsanatil mu'minat, menuduh wanita mukmin yang baik-baik al-ghafilat sebagai seorang pezina. Menuduh wanita mukmin sebagai wanita pezina. Ini 7 perkara yang membinasakan. Dan di dalam 7 perkara, kezaliman, makan harta anak yatim, ya, termasuk zalim. Membunuh jiwa yang bukan, yang diharamkan Allah, termasuk zalim. Pun ini bahaya zalim yang ke-5. Yang ke-6, bahaya zalim yang ke-6 adalah disegerakan azabnya oleh Allah. Disegerakan azabnya oleh Allah. Nah, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan imam-imam yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min dambin ajdaru an yu'ajjilallah li sahibihil uqubata fid dunya, ya, ma'a ma yattakhiru lahu fil akhirah. Tidak ada dosa, saya ulangi, tidak ada dosa yang lebih patut, tidak ada dosa yang lebih patut, ya, pelakunya disegerakan siksaan di dunia oleh Allah. Saya ulangi, tidak ada dosa yang lebih patut pelakunya disegerakan, pelakunya disegerakan
ya, siksaannya di dunia. Siksaannya di dunia. Serta ancaman yang tersimpan di akhirat. Artinya apa, Pak? Ada dosa yang siksaannya itu disegerakan di dunia ini. Jadi disebutkan oleh Nabi ada dua. Ada dua macam dosa yang siksaannya dipercepat oleh Allah. Ya, yang siksaannya dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum orang ini meninggal dunia, kalau tidak bersegera bertobat, maka dia segera disiksa oleh Allah di dunia ini. Dua dosa ini, hati-hati. Apa itu? Yang pertama, al-baghyu, dolim. Yang pertama apa? Dolim. Yang kedua, qati'atir rahim, memutus silaturahim, atau al-uquq, durhaka kepada kedua orang tua. Ini dua dosa ini, kalau pelakunya tidak segera bertaubat, maka akan dipercepat siksaannya oleh Allah di dunia ini. Baik, itu yang ke-6, bahaya zalim. Yang terakhir bahwa pelaku kezaliman, pahala amalnya akan dirampas oleh Allah dan disalurkan kepada orang yang dia zalimi. Insyaallah, pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala hajinya, semua pahala amalnya dirampas oleh Allah dan diberikan kepada orang yang dizalimi. Atau kalau dia tidak punya amal soleh, kalau yang dolim tadi nggak punya amal soleh, atau sudah habis amal kebaikannya sehingga tidak tersisa pahala ini, sementara orang yang didolimi masih banyak. Apa kata Nabi? Dosa orang yang didolimi akan ditambahkan kepada orang yang berbuat dolim. Jadi ada dua kemungkinan buruk orang yang berbuat zalim ini. Yang pertama apa? Amal-amal solehnya, pahalanya diambil oleh Allah, lalu diberikan kepada orang yang dia zalimi. Kalau dia tidak punya amal, maka dosa orang yang dizalimi diambil oleh Allah, ditimpakan kepada orang yang berbuat zalim. Nah, tinggal pilih yang mana kita. Milih pahala kita diambil atau ditambahi dosanya. Itu akibat dari perbuatan zalim. Bapak Ibu sekalian, insya Allah inilah bahaya yang ditimbulkan dari perbuatan zalim. Hadis yang terakhir tadi itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, untuk menyempurnakan pembahasan zalim, bulan depan kita akan membahas
Kita akan membahas, ya, oh sudah puasa ini ya, oh insya Allah sudah puasa. Nah, ya, artinya ke depan biar anu nggih. Insya Allah yang akan kita bahas nanti setelah Ramadan adalah sikap, bagaimana sikap orang yang didolimi. Kalau kita yang didolimi, apa yang kita lakukan? Ya, nah itu nanti mutiara nasihat bagi orang yang terdolimi. Mutiara nasihat bagi orang yang terdolimi. Itu akan kita kaji di pertemuan yang akan datang insyaallah. Baik ikhwan, Bapak Ibu, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menolong kita istiqomah di atas jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada malam hari ini, kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.